Pada 14 Januari 2021, seorang wanita cantik bernama Dwi Farika Lestari berusia 23 tahun yang berasal dari Subang, Jawa Barat, berangkat dari rumahnya menuju ke Denpasar, Bali dengan menumpang sebuah mobil travel. Beberapa hari sebelum memutuskan untuk berangkat ke kota tujuan, Dwi Farika sempat ngobrol melalui WhatsApp dengan salah satu temannya yang bernama Dianti. Tidak diketahui pasti apa yang mereka bicarakan dalam obrolan tersebut. Tetapi yang pasti, Dwi Farika akhirnya mantap meninggalkan kota kelahirannya dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota tujuan, yakni Denpasar, Bali. Setibanya di Pulau Bali, wanita cantik yang merupakan seorang janda satu anak itu langsung menuju ke sebuah rumah kos bernama Thalia Homestay di daerah Denpasar Selatan. Di sana guys, Dwi Farika langsung disambut hangat oleh Dianti yang merupakan teman sekaligus sahabatnya. Dianti yang memang sudah tinggal di rumah kos tersebut kemudian mengajak Dwi Farika untuk segera beristirahat di kamarnya terlebih dahulu. Setelah menginap selama 1 hari di kamar kos milik Dianti, pada 15 Januari 2021, ia akhirnya memutuskan untuk mulai menyewa kamar kos sendiri di tempat tersebut. Saat itu guys, Dwi Farika mendapatkan kamar nomor 1 di lantai 2 yang kebetulan bersebelahan dengan kamar milik Dianti. Menurut pengakuan sahabatnya, seharian itu Dwi Farika menerima 4 orang tamu laki-laki yang datang dan pergi tanpa menginap. Pada 16 Januari 2021 sekitar jam 1 dini hari, Dwi Farika sempat ke kamar Dianti untuk makan bersama dan mereka berdua menghabiskan waktu selama kurang lebih 20 menit lamanya. Sekitar jam 1:20 dini hari, Dwi Farika lalu berpamitan kepada sahabatnya itu untuk kembali ke kamarnya sendiri. Sekembalinya Dwi Farika ke kamar, sekitar jam 1:40 dini hari, Dianti yang saat itu masih terjaga mendengar suara teriakan seperti orang yang sedang berkelahi dari dalam kamar Dwi Farika. Karena merasa ada yang tidak beres, Dianti lalu mengirim sebuah pesan singkat melalui WhatsApp kepada sahabatnya tersebut, namun tidak ada jawaban apapun. Dianti juga sempat menghubungi ponsel milik Dwi Farika beberapa kali, namun lagi-lagi tidak mendapat jawaban sehingga kecurigaannya pun semakin menjadi-jadi. Karena takut terjadi apa-apa pada sahabatnya, Dianti memutuskan untuk menghubungi pihak penjaga rumah kos tersebut guna menemaninya mengecek kamar yang disewa oleh Dwi Farika Lestari. Bersama-sama dengan pihak penjaga kos, Dianti mencoba untuk mengetuk-ngetuk pintu kamar Dwi Farika, namun sayang mereka juga tidak mendapat jawaban apapun. Karena saat itu pintu kamar dalam posisi terkunci dari dalam, pihak penjaga kos berinisiatif untuk mengecek kamar Dwi Farika melalui balkon kamar nomor 3. Dan benar saja, saat itu pihak penjaga kos melihat terdapat banyak sekali darah di lantai kamar Dwi Farika. Selain itu guys, pintu balkon kamar tersebut juga dalam posisi terbuka lebar. Atas temuan tersebut, Dianti segera menghubungi pihak kepolisian melalui panggilan telepon. Tidak berselang lama, aparat kepolisian yang datang ke TKP langsung mengamankan lokasi serta memasang garis polisi untuk memudahkan penyelidikan mereka. Ketika berhasil memasuki kamar, pihak berwajib mendapati tubuh Dwi Farika sudah bersimbah darah dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Selain itu guys, tubuh janda cantik tersebut juga tidak mengenakan pakaian apapun alias tanpa busana dengan posisi menungging di lantai dekat tempat tidurnya. Aparat kepolisian kemudian mengevakuasi jasad Dwi Farika Lestari ke RSUP Sanglah Denpasar, Bali.
Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa janda satu anak itu meninggal dunia akibat luka sayatan di bagian leher yang memutus dua pembuluh darahnya. Tidak mau membuang banyak waktu, pihak berwajib juga segera melakukan olah TKP selama kurang lebih 3 jam di rumah kos tersebut untuk menguak misteri pembunuhan yang menewaskan Dwi Farika Lestari. Aparat kepolisian mengungkapkan bahwa kondisi kamar tampak sangat berantakan sehingga dapat disimpulkan kalau sempat terjadi perlawanan. Selain itu guys, dari hasil olah TKP juga ditemukan beberapa barang yang diduga milik pelaku seperti helm dengan logo ojek online, jaket berwarna merah serta pisau lipat dalam kondisi penuh darah. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian sempat memintai keterangan dari sahabat korban yakni Dianti, pihak penjaga kos serta beberapa orang yang merupakan penyewa kamar kos di Thalia Homestay. Pihak berwajib juga sempat menyita beberapa barang dari rumah kos tersebut seperti rekaman CCTV. Berdasarkan penelusuran hasil rekaman CCTV, akhirnya diketahui ciri-ciri dari terduga pelaku dalam kasus ini sehingga memudahkan aparat kepolisian untuk melakukan pengejaran. Setelah melakukan penyelidikan serta pengejaran selama kurang lebih 1 bulan, pada 12 Februari 2021 sekitar jam 8 malam, tim gabungan dari Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan akhirnya berhasil menangkap seorang pemuda berusia 24 tahun di Dusun Kerajaan Desa Sumerejo, Jember, Jawa Timur. Dari penangkapan tersebut, aparat kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit motor dengan nopol DK5326EF, 1 buah senjata kerambit, 1 buah sweater berwarna merah, 1 buah helm ojek online, 1 buah buff coklat dengan motif tengkorak, 1 pasang sandal motif kotak warna biru putih, boxer warna hitam, baju biru bergambar harimau dan celana jeans biru. Ia pun langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dalam interogasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, akhirnya diketahui identitas dari pria tersebut. Wahyu Dwi Setiawan berusia 24 tahun merupakan seorang pria yang berasal dari Jember, Jawa Timur. Diketahui, Wahyu telah memiliki seorang istri dan juga seorang anak. Menurut catatan rekam jejak kepolisian, Wahyu Dwi Setiawan merupakan seorang residivis yang pernah melakukan tindak pidana pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Wahyu terpaksa harus mendekam selama 9 bulan di lapas kelas 2A Jember, Jawa Timur. Setelah berhasil menghirup udara bebas, ia memutuskan untuk merantau ke Pulau Bali. Selama di tempat perantauan, Wahyu tinggal di sebuah rumah kos yang berada di Jalan Pulau KW Denpasar Selatan. Untuk kehidupan sehari-harinya, ia bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah toko bangunan. Selain itu guys, Wahyu juga sempat mendaftar sebagai seorang driver ojek online, namun pekerjaan itu tidak pernah dilakoninya. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim penyidik Polresta Denpasar, akhirnya terkuak bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Kepada tim penyidik, Wahyu menjelaskan kalau ia berkenalan dengan Dwi Farika Lestari melalui sebuah aplikasi jejaring sosial micet. Dari aplikasi tersebut, keduanya sepakat untuk melakukan transaksi kencan berbayar pada 16 Januari 2021. Ia kemudian berangkat dari rumah kosnya yang berada di Jalan Pulau KW menuju ke Thalia Homestay yang merupakan rumah kos dari Dwi Farika Lestari. Sejak awal guys, Wahyu ternyata memang telah memiliki niatan untuk merampok wanita cantik tersebut. Sebelum berangkat menuju ke Thalia Homestay, Wahyu tidak lupa untuk membawa sebuah pisau lipat atau kerambit yang disimpan di dalam jaketnya. Sesampainya di sekitaran rumah kos itu, Wahyu tidak langsung masuk.
Ia sempat berdiri di depan toko yang ada di ujung gang selama kurang lebih 30 menit untuk memantau situasi. Setelah memastikan situasi aman terkendali, Wahyu lalu bergegas memarkirkan sepeda motor yang dibawanya agak jauh dari rumah kos Dwi Farika. Baru setelah itu, ia masuk melalui pintu depan dan langsung menaiki tangga menuju kamar Dwi Farika tanpa menggunakan alas kaki. Di dalam kamar tersebut, tanpa basa-basi lagi keduanya langsung melakukan hubungan dewasa selayaknya suami istri. Setelah keduanya puas, Dwi Farika masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Saat itulah Wahyu lalu melancarkan niatnya untuk merampok korban. Namun naas, belum selesai Wahyu menggeledah kamar tersebut, Dwi Farika malah memergoki aktivitas yang dilakukan oleh pria berusia 24 tahun itu sehingga membuat janda cantik tersebut langsung berteriak meminta pertolongan. Kebetulan saat itu Wahyu berada tidak jauh dari posisi Dwi Farika sehingga membuatnya langsung membekap serta menyayat leher korban sebanyak 2 kali hingga lemas. Setelah itu guys, Wahyu melepas bekapan dan mendorong tubuh Dwi Farika ke tempat tidur. Tubuh wanita cantik ini kemudian jatuh ke lantai samping tempat tidur dengan posisi menungging tanpa busana. Dalam keadaan menungging, Wahyu kembali menebaskan pisaunya ke leher korban hingga akhirnya Dwi Farika benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, pria itu langsung menggasak 1 unit handphone milik korban serta dompet yang berada di atas meja rias. Ia lalu bergegas keluar dari kamar melalui pintu balkon belakang dan turun ke lantai 1 melalui tembok rumah samping menuju ke tempat parkir sepeda motornya. Kemudian, ia dengan terburu-buru menaiki sepeda motor menuju ke rumah kosnya di Jalan Pulau KW Denpasar Selatan. Di tengah-tengah perjalanan, Wahyu sempat berhenti sejenak dan memeriksa dompet milik Dwi Farika untuk mengambil seluruh uangnya. Ia lalu membuang dompet tersebut dan melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di rumah kos, Wahyu yang merasa tidak tenang dengan apa yang telah dilakukannya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jember, Jawa Timur. Akibat dari perbuatannya, Wahyu Dwi Setiawan dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, Junto pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sidang perdana untuk kasus ini digelar oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali secara online. Pada 5 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 12 tahun kepada Wahyu Dwi Setiawan karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Vonis tersebut diketahui lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut vonis hukuman penjara selama 13 tahun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan agar channel Di Balik Cerita semakin berkembang. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus kriminal yang ada di negara kita maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.